Hilda salah satu hero yang memang mengandalkan on-foodnya dengan combat ritualnya gitu loh. Dia berusaha untuk kabur tapi efek slow begitu mematikan flame bisa dihadirkan oleh Lilia itu sendiri. Kita mau dengar dulu nih kalau Pulung teriak Viva berarti hierarki ya. Kalau Pulung teriak Go berarti Onyx ya. Kita mau tes dulu suaranya. Viva! Go! Go! Lagi Go! Oke deh kalau begitu jadi langsung saja ini dia game yang kedua di Land of Dawn. Royal Derby akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Inilah yang akan kita saksikan bersama-sama. Yes, dan ini yang akan menjadi match point pastinya untuk Onyx Esports dan Arki Hoshi. Harus, wajib, kudu untuk bisa nge-steal 1 poinnya. Dan ini dia pemenang Land of Dawn di game yang kedua dari Royal Derby. It's about to start. Iya, dan ini Hilda loh. Oke, dan kali ini Kairi yang udah mulai bergerak menuju ke arah bawah, mencoba untuk mengamankan, tapi lihat, udah ada Finn yang bersiap juga, memberikan sedikit damage lagi, bakal coba untuk digesek dengan adanya skill cable, tapi Finn sepertinya terkena 1 buah jet kundo, 1 hit terakhir lagi masih bisa mundur. Yap, tapi sepertinya sejauh ini kalau dilihat Orange Buff-nya juga masih selamat dan talent prediction again and again, wow. Ini untuk game 2. Untuk game 2. Untuk game 2 ya. Jadi per game ya. Wow. Tidak ada perubahan warna ya. Oke. Tidak ada perbedaan di sini seperti yang sepakat. Semuanya saya prediction untuk Onyx. Oke, lanjut lagi. Di atas udah ada pergerakan dari Burst yang mengusir langsung ke arah 2 player. Di mana untuk kali ini Burst yang masih sangat sustain sendirian saja. Oke, dan Finn yang masih coba untuk merangsang masuk ke area jungle milik Onyx Esports. Dilihat dari cewek yang mau coba untuk plating outer turret di area bottom lane-nya. Bakal coba untuk dipanis, tapi Boots karena damage yang cukup menyakitkan. Yap, dan Drian hadir tepat waktu. Drian merubah segalanya. R7 sedikit lagi SP-nya. Dari dia tadi terlalu maju selangkah saja. Mungkin ada momen yang berbeda yang bisa diciptakan oleh Drian dan Turtle. Udah ada Keyboy pula di area tersebut. Albertnya langsung ditendang sejauh mungkin. Namun kali ini Larolnya berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeosi dan juga menjepit ke arah Lily aja. First bloodnya berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ. Namun sekarang ada 1 purple bag yang mungkin mendapatkan gangguan di mana Finnya sendirian. 3 frag dan padinya down. Arkeosi mulai bangkit. Art of Hunting ditambah Power of Wildness. Itu berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi yang cukup mahal. Pastinya Kairi down, gak dapat purple buff-nya juga. Dan kali ini dari RRQ Hoshi cukup unggul dari early game-nya. Ya, mereka berhasil untuk mendistract sebenarnya ya. Jadi agak terhalang di sini Kairi untuk bisa mendapatkan poin kill yang cukup banyak, apalagi untuk di early. Yep. Dimana ini 3 menit awal yang cukup sepi tanpa adanya poin kill dari Fanny juga. Dengan emblemnya Festival of Blood. Jadi Fanny-nya agak sedikit beda ya. Kalau tadi kan high end itu. Yeah. Oke. Sekarang dengan Festival of Blood dia bakal dapetin penetration dan juga adanya tambahan itu. Wah, digeprek habis-habisan dong. Tapi Finnya pun diusir mundur dengan adanya Lilia. Hanya saja sekarang dia membawa 1 rekannya. Albert sudah mulai maju ke depan, tapi Kairi sedikit lagi hampir tersisa. Hampir aja solo kill lagi dari Finn. Begitu mengganggu. Dan udah ada serangan balasan di bagian bawah. Di mana untuk kali ini Arkeosi begitu mendominasi dari 2 lane yang udah terlihat. Well, itu dia dari point kill demi point kill juga berhasil ditabung. Membuat dari Coldstring-nya dari RRQ Hoshi cukup unggul juga. Dan Skylar berhasil juga untuk menumbangkan cewek tadi di arah bottom lane. Blade Shoes sudah ke-trigger. Kairi nggak punya purple buff, bukan hal yang baik. Tapi lihat, Clay yang berhasil untuk menjadi 1 tabungan yang pecah dari Onyx Esports. Yep. Berhasil diamankan. 2 playernya pun harus recall. Dan bahkan untuk kali 3. Ya. Oke. 3 buat di early-nya dan itu tadi nyaris selamat ya. Yep. Karena mungkin ada sedikit miscom karena tadi Black Shoes baru dipakai juga, untungnya memang Kairi datang di waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Yap, dan perbedaan level ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemain dari Arkeosi untuk bisa mengamankan langsung karena 1 purple buff-nya. Tapi untuk sejauh ini dengan ada purple buff berhasil diamankan pula oleh Akai. Akainya langsung pergi, Akainya langsung acir, tidak memperdulikan apapun. Pergi dia. Itu benar-benar dapetin lagi objektif demi objektifnya, tapi gak mau mengambil resiko berlebih lagi dengan adanya 1 turtle yang berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes. Seenggaknya bisa dapat kompensasi dengan hilangnya purple buff, dengan hilangnya juga tadi playernya, dan turtle menjadi 1 buah jawaban mungkin ya. Dan yang pasti juga ini jawaban buat kalian yang lagi lapar, langsung aja jajan di GrabFood diskon sampai dengan Rp20.000. Waduh, tapi Kairi sedikit
lagi dikejar. Digigit Finn yang masih selamat. Satu terakhir Finn yang tidak bisa menyelamatkan diri kembali. Walaupun ingin kabur namun di bagian belakang Bursa langsung lompat dengan satu paling star pun terkena karena beberapa player. Tidak ada follow up damage lagi dan mereka pun bubar jalan. Yes, dan itu dia ya, udah mulai mengejar juga dari ketertinggalannya. Dari Goldwing-nya juga udah gak terlalu jauh lagi. Dan satu gold crab kembali berhasil untuk di-secure di tangan Albert. Membuat dia nantinya makin lebih banyak lagi item yang bisa dibuat. Ya, dari Finn di sini dia sudah mulai harus berhati-hati juga Iya. ya. Karena item damage dari Onyx Esports ini udah mulai jadi. Jadi harus bisa memperhatikan kapan dia harus melakukan pressure. Kapan dia harus menunggu juga. Karena item defense ini kan belum ada yang jadi. Dominant Science mungkin adalah target bagi Finn sekarang. Tapi Heptasis ini udah ada untuk Fanny. Dan bahkan tadi BOD udah ada untuk Popol Kupa. Dan itulah sebabnya kenapa tadi dia bisa tumbang. Oke. Kalah dari poin kill tapi objektif. Coba lihat. Ada satu tertarik berhasil dihancurkan. Dan bahkan kali ini sepertinya akan ada objektif kedua. Tapi Wave Dragon ya. Udah langsung berhasil menendang pula karena dari Skylar. Tapi Skylar masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini ceweknya memaksakan keadaan. Walaupun dirinya harus termakan juga. Namun sejauh ini dari cewek berjuang seorang diri dengan menghadapi 3 player di depannya. Tidak kuat lagi. Yes, dan kali ini Steel Cable dari seorang Kairi berhasil untuk dihindari dengan cukup baik dari R7-nya. Lihat Albert menggunakan satu body slam menuju ke arah depan. Nggak mau lagi melakukan satu buah engage yang diberikan. Tapi Finn masih terlalu nakal dan bermain ke area pekarangan dari Onyx Esports. Oke. Drian sedang OTW Ice Spin War. Andai satu item itu udah selesai, Walah. ini kayaknya Finn-nya bakal bisa dipukul mundur sedikit demi sedikit ataupun mengurangi daya dobraknya. Betul. Kenapa dengan efek slow yang diberikan, combat warrior ataupun combat ritual yang dimiliki, ataupun ya bisa dibilang on foot yang dia lakukan terus-terusan, ya sulit gitu. Ya bakal pelan banget juga ya untuk movement stick-nya. Dan R7 Albert juga harus berhati-hati dengan adanya Ice Spin One. Yap. Mereka nggak boleh ngasal untuk buka team fight. Wah, all in ke Finn dong. All in ya ke Finn. Finn-nya dihilangkan. Retribution masih ada. Siapa yang akan mendapatkan tapi didorong karena satu epic spin. Dan sekarang Turtle-nya menjadi milik dari RRQ Hoshi. Kembali jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi gak dikasih. Waduh, cakep. Dan yang pasti juga ada yang cakep nih. Kalau kalian udah cakep plus juga wangi dan pastinya bersih kepalanya. Jadi langsung aja wipe out ke Tombe, basah dan gatal pakai head and shoulder edisi spesial Mobile Legends. Yap. Tapi untuk Keyboy berhasil kabur lagi. Purple buff-nya diganggu. Hanya saja untuk kali ini Purple buff berhasil diambil. Mendapatkan bahan bakar untuk Fanny. Bisa melakukan Akhirnya. pergerakan. Akhirnya setelah Finally. tadi benar-benar dihantuin banget dari Finn-nya juga. Dan bahkan lihat Finn masih coba untuk menghadirkan presensinya menuju ke arah seorang Keyboy. Gak mau lagi karena Keyboy kita tahu dengan playstyle Chow dia yang cukup agresif, dibalikin lagi agresif. Iya, dan jangan lupakan di sini Popol Kupa udah punya item damage. Ah. Jadi bite them Kupa ini bakal berasa meskipun memang Finn cukup tebal ketika berada di dalam rumput. Yap. Dan efek stun-nya juga, Om. Betul. Efek immobilize-nya juga. Ada spin one sekarang. Iya, sekarang ada spin one. Efek immobilize. Mau kemana Finn-nya? Ini harus digarisbawahin lagi. Pergerakan dari Arakiyoshi. Mereka juga sebisa mungkin menjauhin di mana di lane itu ada Drian atau tidak. Iya. Dia harus menjauhin itu, harus melakukan tough flanking seperti apalah nanti dari Finn-nya. Karena di tengah sepertinya udah bertemu lagi Gus dengan 2 orang sekaligus. Gak bisa bertahan lama. Ada Angry Gloom namun ceweknya di dalam sebuah satu kotak reward manipulation. Finn-nya berhasil selamat namun bertemu lagi dengan dari Kairi. Mencoba untuk mengejar tapi masih bisa berhasil bertahankan. Tidak, karena Hildanya langsung down pula. 1 untuk 1 sejauh ini. Pertempuran terjadi lagi di bagian tengah, didorong dengan ada satu MVP ditembaki lagi di bagian belakang tapi mendadak. Untuk kali ini Kairi yang numpang lewat memberikan DPS walaupun beberapa playernya masih sekarang. Tapi Drian satu win terakhirnya masih berhasil lari. Yes, tapi lihat cewek diam-diam berhasil untuk menghancurkan satu tertarik di arah atas. The Lord yang pertama pun udah hadir. Dan itu dia Albert yang dalam ancaman kali ini masih bisa mundur ke arah belakang. Cewek. Gila sih cewek itu waktu team fight yang ada di bagian tengah tadi. Yes. Dia tahu oke lah mungkin bisa dapetin point kill. Tapi lebih memilih untuk mendapatkan objektif juga. Dia lari sendirian ke atas. Bongkar turret. Gak ada yang berpikir ke situ. Iya. Dia doang. Masih pengennya Cewek. fight terus ya. Apalagi tadi ada perang yang pecah Iya. juga. Iya, pasti butuh follow up damage dong. Iya. Follow up damage. Saya tinggalin dulu ya. Mohon maaf ya. Ada kerjaan Gak di atas. dulu. Dia ngambil objektif. Dia berhasil menghancurkan satu outer turret dan Esme. Terlihat dari minimap masih berada di area atas. Masih belum bergerak.
Namun coba lihat ada perubahan posisi Om dari minimap. Popoleng rupanya bertukar posisi dengan Esmeralda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi searah satu inner turret, namun di area Lordnya memang seperti akan diberikan begitu saja. Lordnya berhasil langsung diamankan, didorong lagi dengan satu FSP, tapi Popoleng Kupa di bagian atas sana tidak terdeteksi sedikit pun. Udah terlihat Kairinya mencoba untuk masuk ke dalam rumputan. Kairi berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu player, namun udah ada Yip yang pulang. Bahkan mereka untuk kali ini berhasil untuk bisa mendorong lagi kalau dilanjutin di area mid. Namun ceweknya berhasil dipukul mundur. Akankah outer turret di area mid berhasil diambil, namun sejauh ini masih bisa dipertahankan. Itu kayak estafet ya, Esmeraldanya muncul di map, ayo gantian lu masuk ke sana. Iya, inner turretnya hancur, estafet gitu kayak aplusan diganti. Pelusa ganti-gantian. Oke. Ini RRQ Om. Ini mereka dengan momentum yang kayak begini. Flankingnya seperti apa lagi harus dilakukan Om? RRQ, gue rasa mereka tinggal split sih dengan Lordnya. Karena Lordnya lagi ada di bawah juga, mereka gak perlu temenin Lord itu. Karena nanti untuk super mininya bakal spawn terus-terusan selama Lordnya gak tumbas. Jadi ini PR-nya untuk Onyx. Dan Onyx gue rasa mereka harus menyerahkan. Wow! Wow! Amazing play terlihat dari Albert. Yes, satu jepitan maut ya menuju ke arah Kairi, dan kita lihat juga Skylar yang udah berhasil untuk menghancurkan satu outer turret dari top lane. Dan 3 player dari RRQ, satu outer turret di arah middle-nya juga berhasil untuk dihancurkan, dan RRQ Hoshi bakal coba untuk memaksakan satu inner turret-nya. Tapi sepertinya lihat Kiboy yang akan menjadi target operasi bagi seorang Albert. Oke, tapi R7 benar-benar ngedina dan juga menarik semuanya agar tetap berada di dalam area tersebut jauh lebih lama. Mendadak Legend Duan yang masuk pakai dalam seperti tidak ada yang down. Namun untuk kali ini Lilia aja berhasil dihancurkan berganti-gantian untuk menghantarkan damage. Inilah serangan dari Arkeosi yang sudah sangat luar biasa sekali. Oh, lihat. Tadi ada sebuah cutthroat juga ya, connect ke arah R7 di arah bottom lane. Tapi R7 masih terlalu sustain juga untuk ditumbangkan, dan sepertinya item damage dari Kairi yang bisa kita intip juga masih belum optimal. Ya, Melvic Roar memang sudah ada di sana, tapi memang dengan item defense juga yang sudah dimiliki oleh Arkehosi. Dengan AK-nya dia yang tebel banget ya, Guardian Helm, ada anti-Quiras juga. Dan dia bakal mengarah, ke Radiant Armor sebentar lagi. Sedangkan Pakitonya juga tebal, jadi sini udah tebal-tebal Arkehosi. Tapi PR-nya, Clay ini aman banget di belakang tadi dengan reload manipulation. Gak ada yang nge-cancel, satupun. Yes. Tadi cuma sekali dong ya, ada momen tercancel ya. Yeah. Pakai Wave Dragon. Ya, sisanya dia bebas kan tadi. Dia bebas untuk kasih damage SQ1-nya juga pasti memberikan efek yang super slow, dan itu dia Radiant Armor sudah selesai untuk Albert. Yap, dan ini sepertinya udah ada aksi pengawalan ya terhadap Popoleng Kupa, tapi mereka seperti notice akan sesuatu hal yang akan terjadi dari lane yang berbeda. Popoleng Kupanya pulang, Popoleng Kupanya balik menuju ke arah base-nya. Di tengah berkumpul bersama dengan Lilia, mengamankan satu wave minion lagi. Dan Yves-nya ya yang sering untuk melakukan patroli untuk menjaga dari area defense-nya ya. Entah itu inner, entah itu outer turret. Clay lah yang melakukan itu. Dan jangan lupa, Cloud ini adalah salah satu hero yang sering sekali dipakai oleh Skylar. Apalagi di first leg ya, di season yang ke-10 ini. Jadi meskipun memang win rate-nya gak terlalu bagus untuk Cloud-nya, tapi kita bisa tahu bagaimana potensi dari Skylar yang selalu masuk ke di momen yang tepat banget. Yap, itu coba lihat Finn ya berusaha untuk mendorong di bagian tengah, berusaha untuk membawa pergi dari wave minion. Namun di tempat yang berbeda, ada sebuah serangan yang harus dilakukan, tapi ceweknya masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang, dikejar bisa-bisa dengan ada pergerakan dari Skylar. Namun dengan ada satu lagi absorb damage yang di dalam tubuhnya itu pun tidak bisa sanggup untuk bisa menahan dirinya agar dari selama gempuran diberikan oleh pemain dari Arkeosi. Dan sekarang dua player yang dimiliki oleh Onyx pun udah menghilang. Ini dua player dari Onyx lenyap dengan begitu cepat. Wow, tadi Kiboy mau cancel road manipulation, tapi di cover dengan baik banget dari Albertnya. Dengan heavy spin-nya langsung ditempelin aja ke tembok. Dan Lord yang sudah in hand kali ini bakal langsung masuk ke area base turret di arah tengah. Dan berhasil juga untuk dihancurkan tanpa adanya bisa defense sama sekali dari Onyx. Yap, hanya tersisa beberapa second lagi sebelum seluruh pemain dari Onyx berkumpul. Cewek sudah respawn, Kiboy sudah respawn. Mereka mendapatkan tenaga tambahan untuk menghilangkan wave minion, menghilangkan Lordnya pula, dan mungkin saja bisa menghilangkan gempuran yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Oke, dan masih coba untuk defense aja terlebih dahulu ya. Mengingat satu base turret di arah tengah ini udah hancur. Betul. Yang pasti ini akan menjadi satu pressure juga di mana super minion ini bakal muncul terus-menerus. Ini bakal jadi PR juga untuk Onyx Esports. Ya, susahnya Onyx adalah mereka punya Fanny, tapi Fanny-nya di sini kurang berfungsi untuk di early game-nya. Dan 2 kali berturut-turut untuk usaha backdoor yang coba untuk dilakukan Onyx Esports. Ini kelihatan dan kebaca dari RKOC. Jadi ya bisa di defense. Cewek ketika tumbang, burst damage-nya ini bakal berkurang banget. Dengan hanya menggunakan Brian yang belum jadi untuk magic damage-nya, ini sulit Onyx Esports. Dan mereka harus lebih sabar lagi.
Kalau bisa cari celah backdoor, yes, boleh. Tapi kalau memang terlalu memaksakan itu berbahaya untuk Onyx Esports. Wait, ketahuan Vinnya. Pulang dulu, tapi dia udah punya immortal. Iya, dia bakal lebih berani lagi sih harusnya. Untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk RRQ Hoshi. Dan bahkan kita lihat juga dari kedua gold laner kita yang punya damage output paling besar. Skyland dengan 11.000. Di mid tuh coba lihat tuh. Dari outer turretnya hanya tinggal nggak terlihat lagi untuk HP-nya. Itu digertak ataupun digigit sekali aja sama Kupa, ya udah pasti Iya. bakal down. Hanya saja defensif yang baik dilakukan oleh pemain dari RRQ tadi terlihat loh untuk Hildanya menahan wave minionnya agar dia tidak ikut masuk bersama dengan Kupa yang emang udah di standby kan oleh Popol untuk menghancurkan satu outer turret tersebut. Dan sekarang pertempurannya akan terjadi di area dari Purple milik Onyx. Oke, dan udah bakal ditungguin aja ya. Albert udah siap siaga juga menjadi garda terdepan. Tapi lihat Keyboy yang terkena damage yang cukup menyakitkan. Tapi ada split ternyata di mana Kairi diam-diam berhasil untuk menghancurkan satu outer turret yang gemes banget pengen disentuh. Dan berhasil dihancurkan bergerak di bagian bawah, menghilangkan satu wave minion lagi terlihat dari minimap. Dan juga di tengah wave minionnya ditahan kembali. Fanny-nya mengamankan satu gold buff ataukah dia akan melakukan recall. Namun untuk kali ini R7 masih sangat-sangat kuat berhadapan 1v1 situation dengan Esmeralda. Oke, menit ke-16 Lord yang sudah enhance tapi belum evolve pastinya. Karena udah muncul juga. Udah coba untuk di setup oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Bakal coba untuk di-poking atau bakal coba untuk mancing lagi peperangan yang nantinya bakal dikontes. Tapi real time win probability-nya menuju ke RRQ Hoshi. Terlihat R7. Tertangkap basah loh R7, apa yang terjadi R7? Bisakah dia bertahan? Tidak. Namun sejauh ini dia area dari Lord itu sendiri. Lord yang berhasil diamankan, Kaini pun berhasil ditumbangkan. Namun di area yang berbeda, coba lihat ada lagi pertempuran yang memang sangat membuat Kairi tidak bisa bergerak sedikit pun. Kena solo kill ya? Siapa? Untuk Kairinya? Kairinya. Untuk Kairinya terjepit. Terjepit ya tadi. Terjepit di area dari Lord itu. Iya. Iya, tapi ya reset sih balik lagi di sini dengan Lord Advantage yang sudah dimiliki oleh RRQ Hoshi. Memang ini bukan Lord yang sudah evolve dan mereka harus nunggu untuk R7 masuk ya. Tapi kayaknya juga gak ada sekarang. Mereka bisa banget untuk maju. Dan hal yang bisa dilakukan oleh Onyx, mereka bisa split. Kayaknya bisa dibiarkan untuk split, dorong empatnya defense. Oke. Tapi seberapa kuat nih untuk defense 4 pemain dari Onyx Esports nanti? Yap, 5 lawan 4 dan sekarang Kairinya udah berhasil respawn, udah berhasil berkumpul kembali, tapi barusan Rian udah mengeluarkan lagi Blexus-nya, terlihat. Hilang sudah untuk Lord-nya. Hilang satu daya dobrak tambahan untuk RRQ Hoshi, tapi mereka masih punya wave minion yang sangat-sangat mereka dominasi, yang bisa mereka disiplinkan, yang bisa mereka jalankan, dan itu semua menabrak arah base dari Onyx. Defensif yang sangat baik juga ya dari Onyx, masih bisa bernafas lebih panjang lagi untuk bisa bertanding di game yang kedua. Terlihat peperangan seperti yang kali ini udah mulai terpecahkan. Iya betul sekali hubungan, namun Rian-nya masih berada di dalam kotak, masih berhasil untuk menggocek. Namun Epic Spin-nya menjepit lagi ke arah Rian yang berhasil selamat. Clone-nya langsung masuk ke bagian belakang, tapi Kairinya begitunya berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini Albert berhasil langsung dipukul mundur. Ada 2 player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, mereka semua bergerak bersama-sama untuk bisa pergi dari area tersebut. Bahkan Rian kali ini udah sampai pula di area mid. 3 player dari RRQ harus mundur teratur. Wow, immortality yang terbalut di tubuh Albert juga tadi berhasil untuk dihilangkan. Berarti akan menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat penting juga, di mana sekarang dari Onyx Esports dalam posisi offense. Yap. Ini Onyx udah offense banget dan Iya. semua ini dilakukan hanya untuk mengawal cewek. Coba lihat, cewek udah siap untuk melakukan ini ya, penggerbekan terhadap satu objektif yang ada di Iya. area base tadi yang ada di top lane. Itu udah siap banget dihancurkan, entah itu di inner ataupun di base itu sendiri. Oke, tapi lihat Baitem Pupa menuju Wah. ke arah Finn-nya, bakal coba untuk dikejar. Kena Bagus efek slow banget. lagi, kena efek burn lagi. Angry Gloom-nya begitu menggila, tapi lihat satu buah immortality yang terbalut di tubuh seorang Finn juga hilang. Blessing duet berhasil untuk diperak-peradakan skala dari arah belakang, tapi R7 terkena Wild Dragon juga masih ada immortality yang terbalut di tubuh seorang Keyboy. R7 hilang, tapi lihat Heavy Spin-nya bahkan gak bisa menumbangkan Keyboy. Oke, 2 untuk 1 sejauh ini Om Wawa. Begitu intens pertempuran yang terjadi. Ini masih jual beli serangan yang terjadi juga dan Onyx Esports mereka saling mengcover satu sama lain. Cewek tadi sayang sekali memang harus tertembak, tapi dia sudah menjalankan fungsinya. R7 Finn tumbang ditukarkan dengan hanya seorang cewek. Ini masih untung untuk Onyx Esports, tapi kerugian mereka pastinya best turret yang sudah hilang. Jadi mereka harus ngereset lagi, atur wave managementnya dan berharap evolve lord-nya bisa mereka kontes sebentar. Both game
juga udah makin kekejar loh. Iya. Sama, makanya Sedikit hampir demi sama. sedikit. Sedikit demi sedikit udah berhasil terkejar. Dan di saat masuk menit segini, sepertinya seluruh item mungkin udah sama. Sudah sama, tinggal mereka mainin makronya ya. Betul. Nanti ya. Disinilah makro bekerja. Disinilah momentum dimainkan. Boots membawa Lord tersebut untuk mendekati ke arah dirinya. Dibawa semakin jauh. Albert berhasilkah untuk bisa mendapatkan Lord kali ini? Tapi di atas dari minimap kita lihat ada pertempuran yang terjadi antara Kairi dan juga Pakito yang digunakan oleh R7. Driannya sudah menampakkan wujudnya. Albert di dalam rumput masih bersembunyi. Itu dia, rumput yang bergoyang ya. Tapi kita lihat juga di mana Boots yang udah coba untuk ngecicilin ke arah Lordnya yang Top sudah lane-nya. evolve. Tapi ternyata di arah atas. Weh. Tadi cewek yang ternyata kali ini bakal jadi target operasi. Bakal ada Kam Kupa Yap. dan menghentikan pergerakan dari Tapi Lordnya- Jade. Oke, Lord jawab. Tidak ada kontes kan karena sepertinya mereka dialihkan perhatiannya. Distraksi ya. Yes, benar ke distract karena 3 dan itu Popol Kupa yang kalau dibiarkan bebas dia bakal menggerogoti untuk turret-turretnya satu demi satu. Dan 2 hero di sana cuman dengan adanya Fanny bersama dengan Esmeralda. Wah, ini dengan Lord yang sudah evolve, ini cukup berat harusnya ya. Dan bisa dibilang ini akan sangat-sangat berat. Tapi balik lagi, di saat ada hal berat yang udah kita lewati, biasanya akan ada hal menyenangkan yang akan menghampiri. Yeay, dan yang pastinya kebahagiaan yang menanti. Betul, Dan kita ini lihat saja. Ini dari Popol Kupa juga udah nyeker ya. Dia Yap. udah full item, dia punya item defense dengan immortality-nya, dia punya Wind of Nature juga. Yap. Yang pastinya bisa men-secure dirinya dari Blazing Duet nanti dari si Skylar. Iya, dan spell sprint nanti menjadi penentu untuk si cewek, tapi sekarang sedang dalam masa cooldown dan ya Yep. serangan Lordnya di sini masih jalan di atas. Mereka masih membarengan dengan 3 lane push dari Onyx Esports. Yap. Nih di tengah sepertinya untuk wave minionnya udah akan hadir. Lordnya di atas sepertinya sesaat lagi juga akan langsung berjalan. Di bawah sudah dihantarkan pula 3 lane sekaligus. Siapakah yang akan berhasil mereka take down? Karena sejauh ini semuanya masih berada di dalam lane-nya masing-masing. Masih berada di dalam jalurnya masing-masing. Satu besar di bagian atas sudah berhasil dirubuhkan. Bahkan di bagian tengah R7 memberikan sedikit pukulan terhadap Keyboy. Tapi di bagian bawah ataupun di bagian atas sana udah ada pergerakan dari Battle Mirror Image. Cloud-nya belum mau mengeluarkan ke arah Blazing Duet, masih ditahan begitu saja, masih mengeluarkan stacknya dan juga mempertahankan stacknya. Oke, dan masih bisa di-defense dengan cukup baik. Walaupun lihat R7 terkena dengan ada item Kupa, World Manipulation terbuka tapi tercancel juga dengan ada sebuah Wave Dragon. Porak-porak dengan sampai dengan ada Heavy Spin kali ini dan bahkan Blazing Duet dengan Wind of Nature. Skylar hilang dari Anarchy Hoshi. Kehilangan satu playernya. Oke, tapi mereka hanya sisa berempat sekarang. Untuk Driannya, terbakarkah? Masih bisa bertahan karena dia pun punya immortal. Tapi Albert berusaha untuk mengusir mundur siapapun yang ada tepat di depan dari base-nya. Keyboy siap untuk melakukan sebuah setup lagi. Boots di atas menghilangkan satu wave minion. Dan Popol Kupa coba lihat dari minimapnya mengantarkan pula ke arah satu wave minion untuk bisa masuk ke dalam satu base turret. Dengan hilangnya satu base ini harusnya ini akan menjadi sebuah gebrakan baru di mana mereka bisa langsung mengantarkan damage menuju ke arah base utama. Dan sedikit lagi yang tersisa ada immortal yang pecah dari tubuh Albert. Albertnya harus pergi dari tersebut. Tapi Albertnya pun malah langsung down. Sementara Lupinnya berjual seorang diri untuk bisa menghilangkan siapapun pemain dari Onyx Esports. Tapi base-nya akankah ini menjadi kemenangan dari Onyx Esports di Royal Derby yang kedua? Kenapa karena mereka masih mempertahankan di mana untuk Anarchy Hoshi tidak bisa untuk mempertahankan dan juga game-nya menjadi milik Onyx Esports. 2-0 tanpa balas untuk kali ini Royal Derby. Wow, dominasi yang terjadi dari Anarchy Hoshi di early game-nya berhasil untuk dikembalikan. Dibalikin keadaannya dan Onyx dengan makro play yang luar biasa. Berhasil untuk saling sambut menjamut juga. Dan akhirnya The Royal Derby berhasil untuk dimenangkan oleh Onyx Esports dengan 2 poin tanpa balas atas RRQ Hoshi. Yes, ini ketenangan yang dimiliki oleh Onyx Esports tadi. Mereka tertinggal di awal, tapi ternyata mereka punya backup plan. Mereka berusaha untuk melakukan backdoor dengan Popol Kupanya, dan itu memberikan ketakutan tersendiri untuk Anarchy Hoshi.